Shalom. Apa kabar adik-adik? Bu Maria berharap adik-adik dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk, kita berdiri yuk. Makasih Mbak Dia untuk lagunya. Nah, adik-adik, lagu yang dinyanyikan Mbak Dia tadi mengingatkan kita bahwa Allah itu baik. Sangat baik bagi kita. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Semua berkat kebaikan Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur sama Allah. Nah, sekarang kita sebelum memulai ibadah ini, kita mohon pimpinan Roh Kudus dengan membuka dengan doa yang akan dipimpin bersama Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Mari kita mengawali ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam keabadian surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas segala rahmat dan kasih-Mu yang selalu tercurah atas hidup kami semuanya. Pada hari ini ya Allah, kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau berkati.
sehingga kami dapat mengagungkan dan memuji kemuliaan nama-Mu. Hadirlah di antara kami semuanya ya Allah, sehingga kami layak berkenan ke hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Seru doa dan permohonan ini kami pujikan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita akan membaca hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang akan dibawakan oleh Mas Daniel. Mari adik-adik kita membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Untuk merespon hukum kasih yang sudah dibawakan sama Mas Daniel, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Mbak Saci. Sekarang sudah tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk mentransfer persembahannya ke rekening gereja. Sebagai nats persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Bu Maria bacakan ya. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan akan diiringi lagu yang akan dibawakan oleh Kakak Ove dan doa persembahan akan dibawakan oleh Mbak Muni. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus.
Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sekarang kita bawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ke dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kami begitu banyak berkat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan persembahan ini agar Tuhan juga boleh pakai persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Tari. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus menolong Mbak Tari yang menyampaikan firman-Mu,
agar setiap tutur katanya menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua. Kami juga mohon Tuhan Yesus menolong setiap kami anak-anak-Mu agar mau mendengarkan firman Tuhan, menaruh firman itu dalam hati kami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Mbak Tari mau tanya dulu nih. Siapa yang pernah sakit perut? Aduh, sakit perut. Atau sakit kepala? Aduh, pusing pala Barbie. Atau mungkin sakit apa lagi ya? Sakit demam berdarah. Atau yang sekarang yang lagi ngetren nih, sakit apa? Sakit COVID. Waduh, ada yang pernah ngalamin ya di antara kita ya. Nah, atau adik-adik yang tahu temannya lagi sakit, apa yang kita lakukan? Apakah kita menolong mereka? Atau kita memberikan makanan buat mereka, mengirimkan makanan buat mereka? Atau adik-adik setia berdoa pada Tuhan Yesus, sebut nama teman adik-adik dan mendoakannya setiap hari sampai temannya adik-adik itu sembuh. Nah, waktu itu ya, di zaman dahulu, Tuhan Yesus pernah loh diikuti sama banyak orang. Karena Tuhan Yesus itu melakukan mujizat demi mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, yang buta, matanya terbuka dan bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan lagi, dan banyak mujizat-mujizat lain yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu karena banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang datang mau melihat Tuhan Yesus. Mereka berbondong-bondong berkumpul dan ikutin Tuhan Yesus terus. Kemanapun Tuhan Yesus jalan, kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang banyak ini ikutin terus Tuhan Yesus kemanapun. Sampai suatu hari Tuhan Yesus naik ke atas gunung, orang yang banyak itu juga ikut Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Ya, gimana ceritanya ada di dalam firman Tuhan? Kita mau dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian
demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Begini ceritanya. Jadi waktu itu ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itu baru laki-lakinya loh. Tapi kalau ditambah dengan wanitanya, ditambah dengan anak-anak, wah pasti lebih dari 5.000 ya. Mungkin 10.000, mungkin 15.000. Tapi setidaknya ada 5.000 orang laki-laki yang ada di sana. Lalu mereka kan ikut Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus naik ke atas gunung, dan di atas gunung itu mereka sudah mendengarkan kok Tuhan Yesus bercerita, mendengarkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar. Terus Tuhan Yesus lihat tuh dari atas gunung. Waduh, orang banyak begini ada di atas gunung, gimana mereka makannya? Sementara hari sudah mulai gelap. Bayangkan di atas gunung. Nah, ada yang pernah ke atas gunung belum nih? Mbak Tari pernah. Waktu Mbak Tari ke atas gunung, Gunung Gede namanya. Di Gunung Gede itu nggak ada lampu. Jadi kalau sudah malam, sudah gelap, ya gelap kayak mati lampu gitu. Karena nggak ada listrik di atas gunung. Paling kita pakai senter ya kalau malam-malam, atau kita pakai lilin atau pakai lampu Petromax. Ya pokoknya seperti itu. Tidak ada lampu. Jadi pada saat itu di gunung itu sudah mulai mau gelap, sore-sore begitu. Jadi mereka belum makan. Tuhan Yesus pikir, waduh, kalau 5.000 orang ini harus turun, kasihan mereka. Bisa-bisa pengsan di tengah jalan karena belum makan. Tuhan Yesus peduli banget ya sama orang-orang yang ikut dengan dia ya. Tuhan Yesus juga peduli loh sama kamu adik-adik ya. Yang lagi sakit Tuhan Yesus lihat loh. Aduh, kamu lagi sakit, kasihannya. Tuhan Yesus peduli sama kamu. Nah, waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak ini, 5.000 orang itu belum makan, Tuhan Yesus panggil Filipus. Lip, gitu ya Filipus. Filip, sini. Itu orang-orang belum pada makan loh. Kita bisa kasih apa mereka ya? Lalu Filipus bilang, "Hah? Di sini kita mau kasih makan, warung nggak ada. Kita tuh jauh dari tempat pemukiman, dari rumah-rumah orang-orang di desa. Gimana kita kasih makan mereka? Kalaupun ada uang 200 dinar, yang mungkin kalau dikalikan ya dengan rupiah sekarang kira-kira 100 juta,
sampai 200 juta gitu ya. Kalaupun kita punya uang ratusan juta sekarang di tangan nih, aku pergi beli roti buat mereka, gak bakal cukup, kata Tuhan, kata Filipus. Udah roti yang dibeli sebanyak 100 juta itu dibagikan dengan dipotong kecil-kecil, gak akan cukup untuk 5.000 orang laki-laki ini, kata Filipus. Terus kata Tuhan Yesus, jadi gimana dong? Nah, Tuhan Yesus tuh nanya bukan karena Tuhan Yesus nggak tahu loh. Tuhan Yesus sebenarnya udah tahu Tuhan Yesus mau ngapain. Tapi Tuhan Yesus pengen tahu respon dari murid-muridnya. Mereka kan habis melihat mujizat Tuhan Yesus yang besar tuh. Murid-murid Tuhan Yesus kan selalu ikut dengan Tuhan Yesus kan. Sudah melihat mujizat yang besar. Ingat nggak kalau Tuhan Yesus itu berkuasa untuk melakukan mujizat? Nah, ternyata si Filipus ini nggak ingat ya, dia langsung bermain dengan logika. 200 dinar untuk 5.000 orang laki-laki, belum yang perempuannya, belum yang anak-anaknya. Nggak cukup Tuhan. Lalu datanglah murid Tuhan Yesus yang lain, dia bilang, Guru, ada 5 roti dan 2 ikan. Haha, kita tahu lagu itu ya. 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada Tuhan Yesus gitu ya. Kata muridnya itu ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apalah artinya 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang? Bener enggak? Untuk bapak ibu dengan adik-adik di rumah aja 5 roti dengan 2 ikan mungkin gak cukup ya. Masih lapar nih mama, ibu. Aku mau lebih, aku mau roti lagi. Tidak cukup. Bapak, ibu, aku, adikku, kakakku, wah udah 5. Rotinya pas-pasan banget nih kalau satu orang satu. Ikannya 2, berarti dibagi setengah-setengah ada 1 yang gak dapet ikan. Berarti 2 ikan dibagi 5. Lalu, ya buat apa ya roti 5 roti dengan 2 ikan itu? Nggak akan cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Lalu Tuhan Yesus bilang, suruh mereka duduk. Kenapa Tuhan Yesus minta supaya orang-orang banyak itu duduk? Supaya tenang. Nah, kalau adik-adik udah mulai panik nih, aduh pensilku di mana? Aduh aku sakit. Aduh aku gimana ya? Aku masih hidup berapa lama lagi ya? Aduh aku kenapa begini ya? Aduh aku begini. Nah adik-adik, Tuhan Yesus minta kamu untuk tenang. Duduk, take a deep breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Tenang. Firman Tuhan yang di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, tenanglah kamu supaya kamu bisa berdoa. Tuhan Yesus bilang, suruh mereka duduk. Orang-orang banyak itu duduk. Bawa kepadaku 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu dibawalah 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Tuhan Yesus, Dia bawa roti itu, menghadap kepada Tuhan. Dia katakan, dia mengucap syukur, terima kasih untuk makanan yang ada pada kami. Kami mau menikmati berkat Tuhan, amin. Tuhan Yesus mengucap syukur seperti itu, lalu dibagikan kepada setiap orang. 5 roti itu menjadi banyak, cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Belum perempuannya, belum anak-anaknya. Lalu 2 ikan itu gimana? Disuir-suir? Enggak. 2 ikan itu dibagi-bagi, ternyata cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum wanitanya, belum anak-anaknya. Wow, ternyata semuanya makan, enggak cuma makan sekedar makan yang penting sudah makan. Enggak loh, Tuhan Yesus mengenyangkan mereka. Artinya Tuhan Yesus memberikan kepuasan buat mereka. Dikasih makan sampai puas, dikasih makan sampai kenyang. Wah, enak ya kalau kita makan sampai kenyang. Kalau makan belum kenyang, rasanya gimana? Mama, aku masih lapar, aku pengen Indomie.
Indomie, tidak boleh Indomie. Indomie ada macam-macam ya peraturan di rumah. Ada yang sebulan sekali doang boleh Indomie. Ada yang seminggu sekali boleh Indomie. Wah, beruntung. Ada yang tiap hari boleh Indomie. Ada nggak? Ya, mama aku belum kenyang. Aku pengen ayam goreng. Waduh, kalau belum kenyang rasanya craving. Apa tuh? Rasanya pengen lagi, pengen terus gitu. Tuhan Yesus memberikan makan bukan cuma sekedar memberikan makan loh. Tuhan Yesus memberikan makan sampai mereka puas, sampai mereka kenyang, cukup, sampai nggak ada keluhan lagi soal perut. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, coba kamu kumpulin tuh yang tersisa, ya, masukin ke dalam bakul supaya nggak ada yang kebuang. Sayang kan kalau buang-buang makanan ya. Tuhan Yesus ajarin loh, makanan yang sisa dikumpulkan, disimpan. Jadi Tuhan Yesus bilang, kumpulkan. Ternyata waktu sudah dikumpulkan, apa yang terjadi? Sisa, iya betul, sisanya 12 keranjang loh, 12 bakul. Wah, banyak banget ya. 12 bakul tuh bukan berarti ada 12 roti doang, bukan. Dalam satu bakul bisa ada banyak roti, bisa ada banyak ikan, ya kan? Dari modalnya 5 roti, 2 ikan, ternyata malah sisa. Wow. Lalu Tuhan Yesus, hari sudah mulai gelap, murid-murid Tuhan Yesus mau kembali lagi. Tuhan Yesus masih di atas gunung nih, karena Tuhan Yesus lagi menghindar dari orang-orang. Murid-murid Tuhan Yesus mendayung perahunya, pergi sampai sudah jauh gitu ya. Tiba-tiba ombaknya bergelombang yang begitu luar biasa. Anginnya wus, 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 wus gitu. Sampai kapalnya tuh oleng. Wah, kapten, kapal kita oleng kapten gitu ya. Terus mereka lihat, hantu atau Tuhan, hantu atau Tuhan. Nah, hantu sama Tuhan, hati-hati bicaranya, deket loh. Tuhan atau hantu. Mereka pikir itu hantu. Terus Tuhan Yesus bilang, "Hei, ini aku. Jangan takut," katanya. Oh, ternyata bukan hantu. Itu Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Lalu mereka memasukkan Tuhan Yesus ke dalam perahu mereka. Mereka sudah sampai di pantai. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan bahwa ketika ada kebutuhan, ketika orang-orang ini kelihatannya lapar karena hari sudah mulai malam, mereka ada di atas gunung, gak ada makanan, Tuhan Yesus peduli loh. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus apa? Ya, Tuhan Yesus baik. Ada lagunya ya. God is so good. Yuk nyanyi yuk sama Mbak Tari yuk. God is so good. God is so good. He is so good to me. One more time. God is so good. God is so good. Suaranya bagus. God is so good. He is so good to me. Tuhan Yesus itu baik. Siapa yang lagi sakit hari ini? Ayo angkat tangannya. Ya, kamu yang lagi sakit, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus peduli sama kamu. Siapa yang lagi sedih hari ini? Sedih, kayaknya gak ada yang peduli sama aku. Mama papa cuma mikirin mama papa sendiri. Gak ada yang peduli sama aku. Siapa yang lagi sedih hari ini? Kamu ya yang lagi sedih ya?
Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus peduli sama kamu. Dia tahu hatimu yang lagi sedih. Siapa yang lagi marah-marah? Pagi-pagi udah marah-marah nih. Kesel, aku kesel, aku marah nih. Siapa yang lagi marah-marah? Sabar. Tuhan Yesus itu baik. Dia peduli loh sama kamu. Dia tahu hatimu yang lagi marah. Ya, Tuhan Yesus tahu kamu lagi marah. Tuhan Yesus mau melembutkan hati kamu. Yuk, kita yang lagi sakit, yang lagi sedih, yang lagi marah-marah, kita duduk tenang. Ambil waktu berdoa. Katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku lagi marah nih. Ngadu aja sama Tuhan Yesus, boleh loh. Tuhan Yesus, aku lagi sakit. Tolong aku Tuhan. Ya, ngadu sama Tuhan Yesus yuk. Tuhan Yesus, aku lapar. Mama papa belum bisa beli makanan. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mau kasih makanan sebentar lagi buat kamu. Jangan khawatir ya. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang luar biasa baik banget. Tuhan Yesus sudah baik sama Mbak Tari. Mbak Tari di dalam masa pandemi juga punya kebutuhan. Namanya juga emak-emak ya. Punya anak, punya kehidupan juga. Harus punya bikin makanan buat keluarga. Harus membereskan rumah dan sebagainya. Punya juga kebutuhan Mbak Tari. Lalu Mbak Tari datang kepada Tuhan Yesus. Memohon pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan aku kekuatan melewati masa pandemi ini. Berikan aku pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolongin Mbak Tari loh. Iya benar. Tuhan Yesus sudah menolong Mbak Tari. Tuhan Yesus juga menolong kamu. Iya. Percaya ya? Yuk, kita mau tutup firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menjadi Allah yang baik bagi kami. Terima kasih karena Engkau peduli kepada kami. Kami percaya itu Tuhan, karena Engkau peduli kepada 5.000 orang laki-laki yang ada di atas gunung mengikuti Engkau kemanapun. Engkau berikan makan mereka. Aku pun percaya bahwa Tuhan Yesus peduli padaku. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hatiku. Tuhan Yesus tahu apa yang lagi aku rasakan saat ini. Kumohon Tuhan Yesus menolong agar aku yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Agar aku yang lagi sedih, Tuhan Yesus hiburkan. Agar aku yang lagi marah, Tuhan Yesus tenangkan, lembutkan hati aku. Tolong agar aku boleh selalu mengingat kepadamu Tuhan di dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah Mbak Tari mau kasih aktivitas ya. Aktivitasnya gampang banget. Aktivitasnya 1, tanya mama papanya kejadian atau cerita yang Tuhan Yesus tolong mama papa sewaktu membesarkan aku. Baik itu waktu dengan sekolah atau waktu aku sakit. Nah, kalau untuk adik-adik yang balita sampai yang bayi, cerita tentang waktu mama mengandung kamu di perut, ya. Itu. Yang kedua, sesudah bertanya, dengarkan baik-baik ceritanya mama papa. Yang ketiga, tuangkan apa yang kamu terima dari mama papa itu dalam satu cerita bahasamu sendiri. Atau boleh digambar. Yang ketiga, boleh digambar, boleh ditulis. Oke, ditunggu aktivitasnya ya. Nanti akan ada 3 orang yang ceritanya terbaik, atau gambarnya terbaik, 3 orang dari semua kelas. Ya, dari keseluruhan kelas, ada 3 orang yang akan dipilih dapat hadiah.
Uhuy, asik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak Tari atas firman-Nya yang sudah menguatkan kita bersama. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 280 sebagai wujud pembaruan iman kita. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabar kalian? Pak Pendeta berharap kalian tetap berada di dalam keadaan sehat, sukacita, dan yang terpenting tetap semangat ya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau kita bepergian ya, supaya virus COVID itu menjauh dari kehidupan kita dan adik-adik tetap bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, kalian tadi sudah mendengar ceritanya kan? Mari kita camkan cerita itu, pesan dari firman Tuhan itu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati anak-anakku sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita selesai sekolah minggu pada hari ini. Diingatkan lagi, apa yang kita pelajari hari ini? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus peduli sama aku. Ya, jangan lupa aktivitasnya. 1, tanya mama papa, cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menolong waktu membesarkan aku. 2, dengarkan mereka. 3, tulis atau gambar cerita yang kamu dengar dari mama papa. Itu ya. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.